Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Sebelum Xiuyan membuat keputusan, Qiyun mengingatkannya kembali. Meskipun tidak jelas mengapa Ce Anqing mengundang ratu, dia pasti merencanakan sesuatu di Taixu, karena sejauh ini dia belum berhasil mendapatkan kendali atas Taixu. Kekhawatiran Qiyun ternyata benar. Setelah Xiuyan muncul, dia menggunakan ratu sebagai umpan. Xiuyan adalah orang yang cerdik, dan Su Anqing pun melihat Xiuyan dengan kagum. Saat ini, raut wajah Xiuyan terlihat biasa saja. Lalu ia berkata, "Aku tidak bisa mulai pertempuran sekarang, tidak peduli apa yang dia lakukan. Karena kita berada di alam dewa, jati dia tidak akan membunuhku." Xiuyan pun cukup percaya diri untuk melawan ilmu bela diri sebenarnya dalam keadaan darurat. Belum lagi, dia memiliki menara roh anggrek ungu yang memaksa dia berbuat demikian. Menara roh anggrek ungu bisa menyelamatkan Xiuyan dan Shui Huo, namun ketika pertempuran pecah, dan jika Xiuyan harus melawan 1000 musuh, para senior mungkin akan meninggal di sini. Senior Qiyun, setelah aku menemaninya dalam perjalanan, lalu demi keselamatan, aku butuh kamu untuk memimpin pasukan alam dewa kuno. Jika kamu tidak punya ide, kamu bisa datang dan menjemputku bersama ratu. Dan jika mereka benar-benar ingin membunuhku, maka belum terlambat untuk bertarung lagi. Sekarang kita masih di wilayah mereka, dan kita sudah membuat persiapan sebelumnya, dan bahkan jika kita mencoba yang terbaik sekarang, sulit untuk melarikan diri. Belum lagi, jika ada pertempuran hebat, kita tidak akan bisa bertahan, dan ini adalah saatnya untuk berani berperang. Terdengar, suara Xiuyan pun ditransmisikan ke Qiyun dan para senior lainnya dalam keheningan singkat ini. Dia pun harus memberitahu semua orang tentang situasinya. Adik kecil, jangan. Rancang pun menatap Xiuyan dengan gugup. Xiuyan berkata, "Ratu sudah membuat keputusan dan kita harus mematuhinya, dan sekarang Xiuyan akan pergi bersama Taixu. Bagaimana Rancang bisa merasa tenang?" Kemudian saat ini, Xiuyan pun menepuk bahu Rancang. Dia sadar bahwa perjalanan ini sangat berbahaya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memiliki ruang untuk melawan, maka dia memutuskan untuk membiarkan saudara-saudaranya pergi terlebih dahulu. "Aku setuju untuk pergi bersamamu," kata Xiuyan sambil menatap Cu Anqing. Lalu dengan malas, dia mengangkat jari-jarinya dan membuat retakan di sisi meja. "Kakak, bicaralah padaku," ucap Rancang dengan gelisah. Adik kecil sudah memutuskan, lalu apakah jalan Kowloon itu aman? Orang-orang ini terlalu lemah pikirannya, karena tidak baik pergi ke sana. "Baiklah, aku yang akan menanggung akibatnya. Aku akan melindungimu. Aku akan tetap datang ke sini saja," kata Xiuyan. Lalu Rancang pun marah, dia pun sungguh serius. "Apakah kamu sudah memutuskan? Apakah kamu akan bertarung sampai mati, atau kamu ingin mati bersamaku?" Namun terlihat, Su Anqing tidak panik, bahkan menatap mereka dengan tenang. "Kau, anak muda, aku akan melawanmu." Kemudian Rancang pun melangkah maju dengan langkah besar, tetapi dihentikan oleh Qiyun. Qiyun menggelengkan kepalanya ke arah Rancang, kemudian menatap Xiuyan lagi. "Aku sangat khawatir dengan Xiuyan, bagaimana bisa aku tenang?" Namun meski begitu, Qiyun tetap mencoba terlihat tenang. Kemudian dengan bijak, ia akhirnya berbicara, lalu mengepalkan tinjunya erat, meskipun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kekhawatiran yang terpancar dari matanya jelas terlihat. Ia berkata, "Adik kecil, berhati-hatilah." Lalu Qiyun mengepalkan tinjunya seakan memberikan peringatan kepada Xiuyan, menunjukkan penghormatan seolah-olah Xiuyan adalah juniornya. Meskipun Xiuyan tidak mengerti sepenuhnya perasaan itu, ia menyadari bahwa Qiyun adalah pemimpin mereka yang tidak diragukan lagi. Apabila diperlukan pengorbanan, Xiuyan pun pasti tak akan ragu membantu, meski ia tak pernah menduga bahwa atasan terhormat akan memperlakukan mereka dengan begitu baik. Tampaknya semua senior, kecuali Qiyun, tidak memiliki bakat khusus. Seharusnya, tidak menjadi masalah besar bagi mereka untuk menjadi murid yang terhormat.
Setiap orang memiliki cerita yang menjadi milik mereka dan Tuhan mereka. Mereka begitu gigih dan tidak peduli dengan kehidupan mereka. Kemudian dengan wajah khawatir, Qian perlahan memasuki celah ruang angkasa bersama semua orang. Dan setelah kata terakhir yang mengkhawatirkan itu, semua orang menghilang di celah itu. Lalu, retakan itu pun menghilang dan hanya Xiaoyan yang tersisa. Kemudian Xiaoyan datang dengan suara tenang. Sekarang aku yakin kau benar-benar telah berubah. Kecuali yang mulia, seharusnya tidak ada yang secerdas dirimu di dunia alam dewa. Lalu Zhao Enqing menatap Xiaoyan dengan ekspresi terkejut. Sekarang, jika aku membunuhmu, aku akan memusnahkan percikan terakhir dari keilahian. Kau bilang, aku akan membunuh atau tidak? Saat ini, Xiaoyan tersenyum dan tanpa keraguan di wajahnya. Jika menurutmu begitu, itu terlalu bodoh, karena mengapa kamu tidak memberitahuku secara lengkap, dan ingatlah bahwa kita berdua punya waktu. Namun, Zhao Enqing terlihat meminta bantuan dengan tulus. Aku merasakan sangat setuju dengan anggukan itu, dan itu masuk akal. Namun, hingga sejauh yang aku ketahui, superior yang terhormat takut untuk bertempur dengan Taiksu dan berbalik atas kekalahan yang dialaminya dari dewa sepertinya. Maka mengapa dia berbalik? Karena meskipun aku tidak tahu banyak tentang alam itu, tapi menurutku yang mulia, superior juga mengejar peluang yang membawa harapan bagi alam dewa. Kamu berada di alam dewa, dan selama aku membunuhmu, aku bisa menghapus perubahan yang tak tertahankan ini. Kamu sedang dalam kondisi depresi yang sangat dalam. Maka jika aku membunuhmu, aku bisa menghapus perubahan ini yang sulit ditanggung. Zhao Enqing pun berkata dan matanya sedikit redup, lalu pandangannya kabur di sekeliling. Sepertinya selama Zhao Enqing memberikan perintah, mereka akan segera membunuh Xiaoyan. Kamu masih sangat bodoh dan terlihat seperti kamu bertindak pintar, dan kamu masih sangat ceroboh, dan terlihat seperti kamu pura-pura pintar. Jika tebakanku benar, apa yang telah kau salah duga adalah jalan takdir, dan kau telah tergoda. Maka kau telah memutuskan untuk mengubah dunia. Namun kau masih terlalu percaya diri dan kau berencana untuk mengikuti perintah tuanmu. Orang kuat seperti ini bukanlah seseorang yang dapat kau prediksi dengan mudah. Meskipun aku dalam situasi putus asa sekarang, aku dapat memberitahu dengan jelas bahwa bahkan jika mendiang Raja Mo Chu cintai ada di sini, dia tidak akan berani membunuhku dan dia tidak akan dapat membunuhku.